Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dialog antara Aris dan Pansus DPR. Diperjelas nggak, Pak? Saya mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan nama, Pak. Ya, saya mohon maaf, tidak akan menyebutkan nama, tapi Bapak bisa mencari tahu lebih lanjut nanti di sana. Itu. Saya tidak akan menyebutkan nama, tapi Bapak sendiri tentu sudah memahami itu. Penyidik bertanggung jawab pada direktur penyidikan. Artinya apa? Artinya para penyidik ini bukan harus tunduk, Pak. Ya kan? Harus mendengar perintah dari direkturnya, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, tadi kan di awal Bapak mengatakan ada penyidik yang keras dan menentang. Kan begitu, Pak? Contoh menentangnya itu apa? Tadi Pak mengatakan ada AKP, kompol segala macam, tapi dia mengatakan akan merusak bla 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 bla, kan begitu, Pak? Ya kan? Bapak bisa sebut nggak siapa penyidik itu, Pak? Penyidik senior? Maksudnya, Pak? Penyidik senior nggak itu, Pak? Iya, penyidik senior di KPK. Namanya Novel Baswedan? Ya. Cukup, pimpinan. Makasih. Tadi saudara mengatakan ada penyidik yang selalu keras menentang, bahkan menentang direktur penyidikan. Secara terbuka tentu tidak, Pak. Bukan menentang terbuka seperti itu ya, enggak ya. Enggak, maksudnya sebenarnya adu konsep, ide dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Bukan menentang secara terbuka ini. Nah, menentang secara terbuka itu setelah ya dikirimin saya email itu. Saya tetap hadir di sini. Ya, pada siapa saya bilang saya tidak akan dilarang pada siapapun. Saya sudah pada posisi yang menurut saya untuk kesekian kalinya ini harus dibersihkan, Pak. Ini kami artinya begini, Pak. Betul-betul tidak pernah saya lakukan, tapi seolah-olah dilakukan, saya melakukan semuanya itu dan tidak pernah saya lakukan, Pak. Bahkan kalau saya mau itu lebih besar dari itu pernah, Pak, kalau kami di Krimsus Polda Metro, tapi kami tidak lakukan, Pak. Nggak mungkin. Itu apa artinya? Saya tidak mungkin tidak mau. Itu, Pak, yang kami jaga. Karir saya ikuti, Pak, bisa dicek mulai saya dari Merauke sampai ke Jakarta ini dinas saya. Seperti itu. Lalu kalau saya dituduh seperti itu, bagaimana anak saya? Bagaimana istri saya? Istri saya melihat WA yang ini, saya mau mandi pagi-pagi sampai seperti ini gemeteran melihat seperti itu. Sepanjang tidak seide dengan orang-orang ini tidak akan bisa berjalan efektif. Orang-orang ini bisa diperjelas nggak, Pak? Saya mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan nama, Pak. Ya, saya mohon maaf, tidak akan menyebutkan nama, tapi Bapak bisa mencari tahu lebih lanjut nanti di sana. Itu. Saya tidak akan menyebutkan nama, tapi Bapak sendiri tentu sudah memahami itu. Penyidik bertanggung jawab pada direktur penyidikan. Artinya apa? Artinya para penyidik ini bukan harus tunduk, Pak. Ya kan? Harus mendengar perintah dari direkturnya, Pak. Memang friksi itu dimulai bagi saya kan, saya selaku direktur, saya ingin melaksanakan tugas saya. Namanya seorang direktur, saya butuh penyidik dan sebagainya. Ya. Beberapa kali saya mengusulkan misalnya untuk merekrut penyidik, dan kita sudah rapat di tingkat kedeputian, sudah diputuskan oke, kita terima penyidik seperti ini, penyidik Polri kan. Lalu kami mengirim surat dengan persyaratan tertentu misalnya, karena saya minta juga cukup penyidik yang berpangkat AKP dan kompol, dan itu yang ditentang oleh kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan saya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR menyebut KPK, saya mohon maaf, Pak, kalau boleh itu tempat yang sangat terhormat, Pak, betul-betul terhormat.
Banyak sekali karyawan KPK itu orang-orang yang betul-betul tulus hatinya bekerja untuk negara ini. Itu Pak. KPK ada organisasi yang kita harapkan bersama Pak, yang untuk merubah korupsi di negara kita ini supaya hilang. Saya punya anak, ya, anak saya daftar Akpol Pak. Saya waktu itu Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Duduk seperti Bapak-bapak tahu semuanya bahwa Dirkrimsus Polda Metro Jaya setidaknya punya akses ke pengambil kebijakan di Polri. Yang diberangkatkan waktu itu cuma 20 orang, yang dia rankingnya 22. Saya katakan kepada dia, Papa minta maaf sayang, nggak bantu kamu. Wajahnya dia ini yang saya lihat. Pak, tolong saya. Yang seperti ini saya berani. Saya tidak mencampuri, saya bisa. Yang taruh SDM pada saat itu, kawan saya baik sekali sama saya, lulusan Akpol sama-sama. Saya bisa minta fasilitas bagaimana, menambah jatah aja, 2 aja jatah. Anak saya pasti berangkat Pak. Tapi saya tidak lakukan, karena itu prinsip yang tadi. Lalu saya dituduh seperti itu. Bagaimana mungkin saya mau menghancurkan KPK sementara kita punya harapan yang seperti saya bilang tadi. Ada orang-orang yang punya kesempatan untuk menjadi seseorang karena adanya KPK. Yang membahayakan organisasi. Ya, Bapak menyampaikan ini juga pengalaman saya Pak, dalam organisasi yang sehat seharusnya tidak ada seperti itu. Ada penyidik yang masih tunduk kepada undang-undang kepolisian dan yang tidak tunduk kepolisian. Sebenarnya kami semuanya penyidik Pak. Dia kan ada undang-undang KPK yang sudah mengatur kami. Kami penyidik Polri yang dipekerjakan di KPK untuk sementara diberhentikan dari tugas-tugas kepolisian. Tetapi seperti saya, kewenangan umum kepolisian tentu masih melekat kepada saya. Gitu. Kemudian berkaitan dengan wadah pegawai. Wadah pegawai ini tentu akan mewakili semua pegawai KPK, Pak. Semua pegawai KPK. Nah, ketua KPK, wadah pegawai ini dipilih oleh semua pegawai KPK. Siapa yang terpilih itu yang akan mengetuai dan membentuk timnya. Seperti itu, secara formal seperti itu. Itu. adakah korelasi klik tersebut dengan wadah pegawai, Pak? Saya kira ada ya, saya kira ada, karena saya diserang mengatasnamakan wadah pegawai. Saya ingat betul 14 Februari dan terakhir yang di sidang kemarin persis 14 Agustus, 6 bulan Pak, 6 bulan. Jadi ada setelah itu kan diperiksa PI dan sebagainya, lalu media banyak menyoroti hal itu, kemudian Bapak dan Ibu tahu sendiri bagaimana kemudian hukuman itu dibatalkan. Kenapa lalu saya bilang tadi masalah powerful. Itu seperti itu, Pak. Kalau setelah dibatalkan, dan saya waktu itu saya katakan saya akan menunggu proses. 6 bulan belum ada keputusan terkait itu. Saya memang disampaikan oleh kolega saya bahwa itu masih dalam proses karena yang bersangkutan. Sebenarnya pada saat itu setelah masuk ke media kan termasuk menyerang personal saya lagi kembali, Pak. Sebenarnya hari itu saya sudah ingin melaporkan ke Polri, tapi tiba-tiba ada peristiwa itu, lalu alangkah apa yang namanya ya, tidak manusiawinya saya. Kalau saya orang kena musibah lalu saya seperti itu. Kemudian 16 Agustus persis. Lalu apakah saya menghitung? Saya ini imajinasi atau apa saya bahwa apakah menunggu 6 bulan selesai masa kadaluarsanya yang penghinaan kepada saya. Seperti itu, Pak. Dan itu saya laporkan tanggal 13 secara resmi saya datang karena saya pikir dengan posisi seperti itu masih tetap menyerang dan sebagainya. Lalu saya putuskan tanggal 13 celana pendek saya melapor ke Polda Metro, Pak. Sehari sebelum saya diisukan di sidang pengadilan
yang menurut saya itu tidak benar sama sekali, karena seharusnya tidak seperti itu. Pemirsa, itulah sidang terbuka dari Pansus DPR yang mendengarkan keterangan Direktur Penyidik KPK Aris Budiman. Kami juga sebenarnya mengundang malam ini KPK, tapi mungkin baru kali ini KPK menyatakan keberatan untuk hadir. Namun karena peristiwa ini begitu besar, kami anggap kami tetap harus mengadakan diskusi ini. Tentu saja kami coba seberimbang mungkin. Di sini sudah ada mantan penasihat KPK Pak Abdullah Mahua. Pak Abdullah, selamat malam. Pak Abdullah kenal dengan saudara Aris ini? Saudara Aris saya tidak kenal karena dia baru saja masuk ke KPK setelah saya sudah purna bakti. Ketika dia masuk, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan dia calon dari Direktur Penyidikan setelah melalui tes yang hasilnya terbaik dari seluruh perwira polisi juga yang ikut tes ketika itu. Dan sebagai media kami juga mencatat track record dia selama ini. Memang kami tidak menemukan selama dia dalam sebagai Dirkrimsus, di Mabes, sebelumnya dia juga di Satgas Anti Teroris. Bagaimana Pak Abdullah Mahua melihat peristiwa ini? Pertama Bang Karni, saya harus jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dijelaskan dari pasal ke pasal tentang tupoksi KPK itu. Kemudian Undang-Undang 30 2002 ini tidak diikuti oleh PP. Tetapi untuk mengurus manajemen SDM KPK maka lahirlah PP nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen SDM KPK. Di dalam peraturan pemerintah tahun 63 2005 ini menjelaskan bagaimana mekanisme manajemen SDM KPK dengan menjelaskan pilar-pilar SDM mulai dari perencanaan, kemudian rekrutmen, kemudian pendidikan, kemudian pembinaan, kemudian manajemen kinerja, remunerasi, hubungan kepegawaian dan audit SDM. Jadi itu 9 fungsi yang diatur di dalam PP 63. Kemudian PP juga mengamanatkan agar terjadi transparansi di antara pegawai dengan pimpinan, maka dibentuk wadah pegawai. Itu amanat dari PP. Sudah itu kemudian untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi antara pimpinan dan pegawai, maka diminta agar supaya ada hubungan internal sama KPK melalui internal email. Jadi internal email itu dari pegawai sampai pimpinan, pimpinan ke pegawai, pejabat-pejabat. Apa yang terjadi dengan kasus Saudara Aris dan Novel itu adalah internal email. Jadi tidak masuk dalam domain pidana karena ini internal email hukum administrasi negara. Di mana kalau saya mendengar tadi apa yang dikatakan sudah Novel kepada Aris belum seberapa, dengan ada yang lebih dahsyat lagi dari itu kepada pimpinan, kepada saya pribadi oleh teman-teman. Tapi itu biasa di KPK. Kenapa? Karena ada kode etik dan SOP di KPK, di mana yang bertanggung jawab terdepan mengawasi pelaksanaan kode etik dan SOP adalah pimpinan langsung. Jadi mulai dari bawah Kasatgas kalau di penindakan, kemudian ke atas direktur atau kepala biro di sekjen dan seterusnya.
Kalau ada pelanggaran dilakukan oleh seorang pegawai, maka atasan langsungnya menegur. Misalnya datang terlambat atau apa. Tapi kalau ternyata pelanggarannya serius dan atasan langsung sudah tidak bisa menangani, maka dilaporkan ke pengawasan internal. Dan ada SOP khusus tentang bagaimana operasionalisasi pengawasan internal. Pengawasan internal berdasarkan surat ketetapan dari Deputi PPM akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memeriksanya. Kalau ternyata dalam proses pemeriksaan pengawasan internal ditemukan bukti, 2 alat bukti bahwa terjadi pelanggaran kode etik, maka disampaikan kepada pimpinan untuk pimpinan menyampaikan kepada DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai, itu diamanatkan oleh PP 63 untuk membentuk majelis kode etik. Maka DPP ini membentuk majelis kode etik yang terdiri dari penasihat, deputi yang tidak terkait dengan kasus, kemudian sekjen, biro SDM, kemudian sebagai pengacara atau dalam sistem peradilan, wadah pegawai yang berfungsi sebagai penasihat hukum, dan pengawasan internal berfungsi sebagai JPU yang akan membacakan tuntutan di dalam sidang majelis. Dalam sidang majelis semua pihak diundang, baik dalam maupun luar, dan kemudian kalau ditemukan kesalahan, bisa kemudian SP1, SP2, SP3. Jadi SP1, SP2, SP3 di KPK itu ditetapkan dalam sidang majelis kode etik yang dibentuk oleh DPP. Karena itu saya kritik pimpinan kemarin, kenapa terbitkan SP2 tanpa tidak melalui majelis kode etik. Yang itu dalam SOP diatur. DPP membentuk majelis kode etik. Kalau kasus Aris, ini PI sudah memprosesnya. Dan kalau tidak salah 3 bulan lalu saya diundang sebagai ahli oleh pengawasan internal untuk meminta pendapat saya tentang apa yang dilakukan dengan email saudara Nopel melanggar kode etik atau tidak. Saya katakan kepada pengawasan internal, tanyakan kepada anggota wadah pegawai yang lain, apakah yang disampaikan saudara Nopel itu putusan wadah pegawai atau pribadi? Kalau putusan wadah pegawai, maka Nopel tidak bersalah. Karena itu putusan. Tapi kalau ternyata itu bukan putusan wadah pegawai, hanya pribadi, pendapat pribadi saudara Novel, maka saudara Novel melanggar kode etik dan bisa diproses. Bisa diproses. Dan itu sedang berlangsung hanya karena saudara Novel mendapat musibah yang sudah 5 bulan, belum ada perkembangannya. Kalau sudah Aris melapor 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sudah ada prosesnya. Kalau Novel sudah 5 bulan, belum kita tahu kemana arahnya ini. Sudah Nopel, luar biasa kan, seperti itu. Nah jadi terjadilah seperti sekarang, kemudian saudara Aris merasa itu sebagai pencemaran nama baik. Di KPK semua manusia, dari pimpinan, beliau mantan pimpinan sampai bawah, semua manusia, tidak ada malaikat di KPK. Karena tidak ada malaikat, semua manusia pasti berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, kecuali para nabi dan rasul yang terlindungi. Tetapi begitu diketahui, diproses. KPK jilid 1 ada komite etik. KPK jilid beliau ada komite etik. Waktu itu saya ketua komite etiknya. Edisi 3 ada saudara Anies Baswedan ketua komite etik dan pros. Dan ada sanksi yang diberikan seperti itu. Itu pimpinan komisioner yang dalam Undang-Undang 30.000 disebut pejabat negara, diproses oleh pengawas internal, bawahan mereka. Jadi tidak ada persoalan di KPK. Apakah satu organisasi tidak pernah terjadi perbedaan pendapat? Saudara kembar saja bisa berbeda pendapat, satu rumah suami istri saja bisa. Apalagi satu organisasi yang besar seperti KPK. Persoalannya adalah bahwa taat asas atau tidak. Di dalam Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, pasal 39 disebutkan bahwa penyidikan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik penuntut itu dengan seizin pimpinan atas nama dan untuk KPK. Jadi saudara Aris tidak bisa ke mana-mana mengatakan bahwa saya datang bukan atas nama KPK. Tidak bisa. Kenapa? Karena pasal 29 ayat terakhir mengatakan bahwa penyidik dan penuntut umum, jadi polisi dan jaksa,
yang dipekerjakan di KPK diberhentikan sementara di lembaganya, diberhentikan. Itu bahasa undang-undang. Jadi di KPK tidak ada polisi, tidak ada jaksa. Yang di KPK adalah KPK, tidak ada polisi, tidak ada jaksa di KPK. Mari saya berikan ilustrasi yang konkret. Tahun 2005 seorang pegawai polisi, seorang perwira polisi, direkrut menjadi pegawai KPK. Karena itu dianggap sebagai promosi, maka naik pangkatnya. Naik pangkatnya, kemudian mau diupacarai pelantikan kenaikan pangkatnya di KPK. Pimpinan kirim undangan melalui internal email tadi. Sudah ditetapkan tanggalnya dan tempatnya. Begitu sudah ditetapkan tanggalnya, waktunya, jamnya, protes seorang direktur KPK. Dia katakan, maaf pimpinan, ini kantor KPK bukan kantor polisi. Kamu dilantik, datang sana di kantor kepolisian. Ini kantor KPK. Saya juga baru sadar dan pimpinan juga baru sadar. Apa yang terjadi Bang Karni? Dibatalkan. Karena memang ini kantor KPK. Bukan kantor polisi, bukan kantor jaksa. Nah, jadi perintah undang-undang itu adalah bahwa diberhentikan sementara. Tidak boleh ada hubungan antara dirinya dengan... Jadi bosnya cuma satu, komisioner KPK. Bukan bosnya dua, Mabes Polri dan Gendung Bundar, tidak. Bosnya cuma satu. Bahwa kemudian ada koordinasi dan supervisi, iya, itu perintah pasal 7 Undang-Undang 30 2002. Ada koordinasi, ada supervisi. Misalnya tentang kenaikan pangkat mereka, itu tetap diproses di instansi asalnya. Tapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tidak boleh. Soal internal email, pimpinan itu punya peranan penting, Bang Karnis. Biasa satu kasus, satu isu, pagi, siang, sore, terus. Sampai kemudian pimpinan memberikan penjelasan, wacana apa, kemudian akhirnya pimpinan katakan, stop, sampai di sini saja. Selesai. Semua taat. Sami'na wa ta'na. Itu di KPK. Jadi kenapa hal ini dibiarkan pimpinan berlarut-larut? Saya ingat waktu Pak Tohman Ruki, perdebatan segala macam, Pak Ruki memberikan pendapat, sudah itu kemudian selesai, sampai sekarang selesai. Saya setiap hari Senin dan hari Jumat, Bang Karni, mengirim email kepada seluruh pegawai KPK. Hari Senin, seluruh pegawai, hari Jumat, Rohani Islam. Memberikan motivasi. Seorang penyidik memprotes, tidak setuju dengan pendapat saya itu. Dalam internal email. Tapi kemudian ada yang dia menggunakan tinta merah, warna merah. Warna merah. Langsung Pak Taufik Rahmaruki perintahkan pengawas internal, periksa penyidik itu. Dia melanggar kode etik karena menggunakan tinta warna merah. Jadi Bang Karni sampai menggunakan warna saja itu diatur dalam kode etik KPK. Maka kemudian diperiksa dan saya dipanggil oleh pengawas internal sebagai saksi dan kemudian diproses. Jadi itu persoalannya, sehingga dengan demikian menurut saya bahwa kembalikan saja kepada SOP yang ada. Sehingga dengan begitu diproses. Kalau misalnya saudara Nopel masih sakit atau apa, majelis bisa diwakili oleh beberapa orang datang ke Singapura memeriksa dia. Nah, kemudian bisa diputuskan dan diputuskan bisa in absentia. Saya 8 tahun lebih di KPK menangani 10 pelanggaran kode etik. 6 kali saya ketua, 4 kali jadi anggota. Dari 10 kali itu 4 saya pecat, 3 saya sourcing, 2 SP2, 1 mengganti uang rugi, dia menggunakan uang telepon untuk uang pribadi diganti. Jadi ketika seorang direktur pemeriksaan, kemudian ketika sudah putusan dia ada halangan, maka sidang dilangsungkan in absentia, membacakan putusan. Sehingga dengan begitu tidak ada halangan bagi DPP untuk melaksanakan majelis kode etik, untuk melakukan persidangan itu dengan pemutusan saudara Nopel bersalah atau tidak secara in absentia. Jadi kembalikan saja ke SOP dan kode etik. Itu Bang Karni. Baik Pak, tapi apa yang terjadi ini kan tidak sekedar perbedaan pendapat Pak. Dalam hal ini Aris sebagai direktur, Nopel sebagai penyidik. Ini kan jenjangnya juga jauh di bawah ya Pak, bukan kepala Satgas atau
Sementara bawahannya Aris pasti kepala Satgas yang dimaksud tadi. Dan kalau tadi hanya tinta merah saja itu bisa dianggap melanggar etik, ini kan juga luar biasa juga Pak. Bahwa ya namanya Aris ini tidak perform, paling jelek selama sejarah KPK, tidak punya integritas, terima duit. Ini kan agak beda dengan kasus-kasus yang Pak Abdullah ceritakan tadi. Agak mendasar gitu Pak. Saya bayangkan kalau satu kali seorang reporter saya ngomong begitu, bahwa saya sepanjang sejarah saya paling gak tepat. Wah, saya gak tahu tuh Pak akibatnya udah. Jadi begini Bang Karnis, di KPK itu ada kita menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Mulai dari penasihat sampai pegawai paling bawah itu ada KPI-nya. Dan KPI itu bisa dilihat dari online, masing-masing bisa lihat. Sehingga di KPK pimpinan tidak bisa menzalimi bawahannya. Misalnya katakanlah kalau tidak salah penyidik 1 tahun 7 ya Pak, 7 kasus ya, 6 atau 7 saya lupa, sudah lupa. Jadi kalau misalnya 1 tahun dia mencapai 6 atau 7 maka kinerja 100%. 100% berarti dapat A. A berarti 10% dari gaji pokok. Kalau B 5%, 7%, C 5%, D 0. Sehingga dengan demikian maka orang bisa lihat di email KPK itu bahwa saya misalnya 7 kasus, 3 sudah hijau, kelihatan itu hijau selesai, 2 masih kuning, kemudian 2 merah. Kuning itu artinya berarti masih proses. Sehingga kalau misalnya sudah bulan November sudah jadi hijau, berarti saya tidak bisa dapat C dong, minimal B. Karena 2 belum selesai. Jadi itu bisa. Sehingga demikian barangkali Novel bisa tahu itu dari KPI. Karena setiap tahun pegawai KPK mulai dari penasehat sampai ke bawah mendapatkan penilaian itu. Nah jadi oleh karena itu maka kenapa tidak Aris tidak menggunakan prosedur yang ada yang sudah disediakan. Maaf tadi saya katakan, saya dengan seorang komisioner waktu angkatan beliau mendapat serangan dari seorang itu lebih keras daripada yang saudara Aris. Tapi saya dengan beliau lebih senior lagi dari saya, pimpinan itu. Ya udahlah, ini anak-anak, anggap saja. Waktu angkatan pertama itu di KPK kan tidak dikenal gaji ke-13. Teman-teman dari kepolisian, kejaksaan dan auditor BPKP protes kan, dapat gaji ke-13. Tapi karena ketentuan menetapkan bahwa setelah menjadi pegawai KPK tunduk dan taat kepada peraturan KPK, maka tidak. Maka mereka punya rencana untuk petunkan pimpinan. Itu ada. Tapi kemudian setelah saya jelaskan, teman-teman menjelaskan bahwa ini maka kemudian jalan keluarnya adalah mereka terima gaji 13 sana kalau mau terima, tapi tinggal dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi sebagai gratifikasi. Udah selesai. Nah, seperti itu. Atau misalnya waktu nanti beliau akan cerita, penyidik-penyidik juga datang ke ruangan pimpinan menyampaikan protes apa samanya. Itu biasa di KPK. Karena mekanismenya, maaf saya kepada Pak Polda, perbedaan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan itu, kalau kepolisian kejaksaan atas mengatakan gunakan pasal bla bla bla, siap laksanakan. Di KPK nggak bisa. Di KPK itu harus gelar perkara. Dasarnya hukumnya apa Pak? Seperti itu. Sehingga itu dari Satgas, Direktorat, Deputi, baru pimpinan. Baru. Sehingga mekanisme itu ada. Jadi kalau perbedaan pendapat, sampai pernah, ya saya sampai, beliau ini saksi, saya sampai pukul meja. Ketika terjadi penyimpangan yang dilakukan itu. Jadi saya kembali kepada kesimpulan bahwa, kembali kepada role of game yang ada di KPK, saya saran kepada pimpinan yang sekarang, tunjukkan bahwa kalian itu pimpinan lembaga negara
yang punya karisma untuk kemudian mengendalikan seperti itu. Kalau tidak, maka Saudara Aris 2 kesalahan dia lakukan. Pertama, tidak diizinkan untuk menghadiri pansus dan dia lakukan. Itu jelas sudah pelanggaran berat menurut kode etik KPK. Menurut kode etik KPK. Sehingga demikian maka Saudara Novel dan Saudara Aris harus diproses dalam sistem kode etik di KPK. Pastor Ibu sebagai pansus yang hadir hari itu, hadir ya? Waktu Aris Minggu lalu itu saya yang pimpin Bang Karni. Kebetulan persis minggu lalu, malam begini juga. ya sekarang apa yang didengar di situ dan apa kesimpulan? Anda bawa koper nggak? Saya dengar ada ke KPK sampai bawa koper tuh. Kenapa ada was-was mau disuruh langsung nginap? Jadi begini Bang Karni, pertama Saudara Brigjen Aris Budiman kami panggil, kami undang ke Pansus, kami minta penjelasan dan keterangan dari beliau terkait dengan adanya rekaman di persidangan bulan Agustus lalu, kalau tidak salah itu tanggal 14, yang menyebut bahwa ada tudingan bahwa dalam rekaman itu seakan-akan Saudara Aris Budiman ketemu dengan anggota DPR Komisi 3. Nah, kami undang beliau, kami panggil beliau datang ke Pansus untuk memberikan klarifikasi itu, penjelasan itu seperti apa. Nah, kemudian beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada peristiwa itu. Yang disampaikan adalah bahwa itu yang muncul di persidangan itu adalah proses editan rekaman. Yang itu seakan-akan bahwa yang ditunjukkan Saudari Miriam itu adalah Saudara Aris Budiman, padahal itu bukan. Itu proses editan. Nah, tentu kami mengapresiasi apa yang diniatkan oleh Saudara Aris Budiman. Beliau berani datang ke Pansus dan menjelaskan cerita sesungguhnya. Nah, kenapa kami apresiasi? Tentu beliau juga adalah bagian dari orang yang merasa dijolimi. Dia ingin mencari kebenaran. Dia ingin mengungkap fakta yang sesungguhnya. Nah, maka di tengah-tengah hujatan, tudingan miring terhadap beliau, kami mengapresiasi dan salut dengan keberanian beliau, berani menyatakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi di dalam tubuh KPK yang selama ini kita tahu ceritanya indah-indah semua. Nah, ini kita apresiasi agar hal yang selama ini kami juga sudah tahu, ya, banyak laporan ke Komisi 3 selama ini, namun itu selalu dikemas rapi dan selalu normatif disampaikan oleh KPK ketika melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3. Nah, tentu dengan adanya Pansus ini kita nanti bisa mengurai. Ini ibarat kotak Pandora, Bang Karni. Kotak Pandora yang mengungkap, membuka, ya, yang selama ini dianggap tabu. Nah, dalam Pansus Angket ini juga kami menemukan beberapa temuan-temuan yang menurut kami juga harusnya ini tidak boleh terjadi di tubuh KPK yang kita cintai ini. Tidak boleh ada penyimpangan sekecil apapun karena KPK bekerja dengan prinsip zero tolerance. Dia harus prudent, hati-hati dalam melakukan penegakan hukum itu. Ada saksi yang dikondisikan, ada kemudian aset sita, ya, yang juga tidak dilaporkan di Rukbasan. Ada pemberian status justice kolaborator yang itu menyalahi surat edaran MA nomor 4 tahun 2011. Nah, berkait dengan Saudara Aris Budiman tadi menyampaikan bahwa ketika itu saya tanyakan,
berkait dengan ada pemberitaan di media juga, benar nggak ada geng di tubuh di internal KPK? Beliau menyatakan dia tidak membahasakan itu dengan geng, tapi ada klik, ada kelompok yang klik ini membangun jejaring, membangun kelompok dan merasa powerful. Nah ini yang beliau sampaikan ketika tadi juga ditampilkan rekamannya, anggota pansus menanyakan namanya si Anu, beliau dengan gamblang juga menyatakan ya tidak ada yang ditutup-tutupi bangkarnya. Nah tentu ada, kalau kami melihat ada semacam insubordinasi dari internal itu sendiri, dan kemudian ada klik yang membangun kelompok sendiri di dalam dan bisa mempengaruhi seluruh proses di dalam internal KPK itu sendiri. Nah harusnya itu nggak boleh ada. Contoh umpama ketika keluar SP2 pada akhir bulan Maret tahun 2017 terkait dengan saudara Brigjen Aris Budiman dituduh bahwa ini adalah direktur penyidikan terburuk, kemudian orang yang dianggap integritasnya dipertanyakan. Nah ketika dia lapor sudah diberikan SP2 oleh pimpinan KPK, tetapi kemudian berapa minggu kemudian itu dicabut atas desakan dan tekanan tadi atas nama wadah pegawai. Nah ini kan menampakkan, menggambarkan bahwa ya ada kelompok yang itu mengkonfirmasi itu tadi. Jadi bukan semata-mata kalau dibahasakan keluar itu secara normatif, oh ada kesalahan prosedur kami ketika menerbitkan SP2. Ya enggak dong. Kan KPK itu bekerja dengan prudent, karena KPK secara institusional dia tidak menganut, tidak boleh ada SP3. Nah maka di internalnya pun dia prudent. Nah kok bisa SP2 sudah terbit kemudian dianulir? Nah itulah kenapa ketika bulan Agustus namanya muncul dari mulai sebuah proses ya rekaman yang diedit betul, dan itu memiliki implikasi hukum Bang Karne terhadap diri saudara Brigjen Aris Budiman, karena disebut dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 ya, penyidik itu tidak boleh bertemu sama orang yang berperkara, apalagi meminta sesuatu dalam penanganan perkara itu memiliki implikasi pidana terhadap dirinya dan juga terhadap karir dan integritas yang sudah dia bangun selama 29 tahun sebagai abdi bayangkara di kepolisian. Nah maka wajar ketika beliau tidak mendapatkan keadilan di internalnya. Beliau tidak ingin mencari kebenaran, keadilan. Nah beliau datang ke pansus ketika kami panggil, beliau datang dan beliau menyampaikan, baru kali ini saya tidak taat pada pimpinan. Artinya apa? Kalau orang yang dia pendiam, orangnya lurus-lurus saja, terus kemudian melakukan semacam protes dan dia sekali ini melawan, berarti ada sesuatu Bang Karne. Nah dalam konteks itu maka ya kami mengapresiasi betul keberanian di tengah-tengah orang, ya di tengah-tengah orang kalau ingin membenahi KPK itu pasti langsung dicap stigma ini. Nah tapi ada orang berani mengungkapkan ada loh masalah di dalam kami, memang dia bilang, dia akui betul. Nah tentu apa yang disampaikan oleh saudara Brigjen Aris Budiman itu menggambarkan bahwa seharusnya ya institusi KPK tidak boleh ada pengelompokan itu, tidak boleh ada yang merasa eksklusif, powerful di dalam ya, karena juga ini terkonfirmasi semua Bang Karni. Ketika ya kami melakukan rapat di Komisi 3 bersama pimpinan KPK, saya ingat betul rekamannya masih ada, saudara Saud Situmorang, pimpinan komisioner KPK, menyampaikan kepada kami, itu rapat terbuka, beliau menyatakan
kami ini pernah didatangi penyidik, meja kami dibanting, kalian baru 3 bulan di sini, kami ini sudah tahunan di sini. Itu menampakkan bahwa ada yang mendominasi dan menghegemoni di internal KPK itu di luar pimpinan tadi itu. Itu mejanya digebrak sama penyidik tadi itu. Itu dalam rapat terbuka. Itu yang menyampaikan ya komisioner namanya Pak Saud Situmorang. Nah, artinya itu menegaskan bahwa ada klik-klik di dalam dan ada yang powerful di dalam. Nah, tentu ini yang harus kita benahi. Kalau ibarat KPK sekarang nilainya ini 5, kami ingin nilai KPK ini 10, Bang Karni. Maka kami apapun ya institusi KPK ini, lembaganya harus kita benahi. Agenda pemberantasan korupsi harus kita dorong maju. Tidak boleh institusi dan agenda pemberantasan korupsi ini tersandera dengan keinginan klik atau kelompok tadi. Demikian Bang Karni. Baik, pertanyaan saya, datangnya Saudara Aris ini ke DPR, ini undangan pansus atau inisiatif dari Saudara Aris? Pansus angket DPR RI untuk KPK, kamilah yang memanggil dan mengundang beliau karena ketika tanggal 14 Agustus itu rekaman editan yang katanya kami tahu itu adalah editan ketika beliau kami panggil, rekaman itu ditampilkan di persidangan pengadilan tipikor ya, yang katanya Saudara Brigjen Aris Budiman bertemu anggota DPR, anggota Komisi 3 dan dituduh menerima uang 2 miliar atau meminta uang 2 miliar saat itu. Maka karena ini juga menyangkut nama anggota Komisi 3 ya, maka kami panggil, kami minta klarifikasi. Pimpinan KPK kami tembuskan surat sebagai pemberitahuan ya, karena yang kami panggil adalah Saudara Brigjen Aris Budiman yang namanya disebut di sana dan berkaitan dengan juga ada nama Komisi 3 disebut di situ anggota DPR. Nah, maka kami kan ingin ini clear, tidak boleh dibiarkan ada proses-proses fitnah seperti itu. Nama beliau menjelaskan itu editan. Dan editan itu bahayanya begini Bang Karni, karena itu proses pemeriksaan terhadap Saudari Miriam ya, terhadap Saudari Miriam itu adalah bulan Desember tahun 2016. Jika benar informasi itu, pertanyaannya adalah jika benar informasi itu ada, kenapa penyidik yang pada saat itu mengetahui informasi itu tidak segera melaporkan kepada pimpinan? Itu kan juga janggal. Kan itu di KPK boleh nggak begitu, kalau ada informasi yang dia ketahui janggal, dia tidak lapor ke pimpinan, kan gitu Pak Abdullah ya. Itu juga janggal Bang Karni. Jadi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang beliau sampaikan. Nah, ini kita minta supaya tidak boleh dong berlaku kalau penegak hukumnya begitu bisa merekayasa, mengedit. Waduh, yang lahir nanti peradilan sesat ya. Apalagi kalau sampai ada saksi-saksi yang diciptakan direkayasa untuk memberikan keterangan palsu. Waduh, ini yang ada nanti peradilan sesat Bang Karni. Kita kan tidak menginginkan ya proses penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini melahirkan suatu kesesatan. Dia harus benar-benar untuk pemberantasan korupsi dan untuk keadilan buat masyarakat itu sendiri. Kalau KPK yang manggil, kenapa yang KPK tidak memanggil kalau DPR yang panggil, kenapa yang dipanggil pribadi dari Aris, bukan KPK-nya? Karena ini langsung menyangkut nama person Bang Karni. Yang jelas di situ kan kalau kita lihat cuplikan rekaman yang diedit itu, yang disajikan di persidangan tipikor itu, ditunjukkan begini oleh dalam potongan rekaman itu dan disebutkan ini yang langsung nama beliau
direktur penyidikan itu pada saat itu. Nah, itulah maka kami panggil beliau, Saudara Aris Budiman, sebagai orang yang namanya disebut. Gitu Bang Karni.